Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Atskia Novindra, NIM 199100043 dari PSPD UIN Malang. Di sini saya akan menjelaskan terkait batu ureter untuk memenuhi tugas patologi anatomi di blok urogenital. Jadi yang pertama terkait dengan definisi dari batu ureter sendiri. Jadi batu ureter ini merupakan batu yang berada di dalam ureter, yang merupakan saluran perkemihan setelah ginjal, baik di ureter proksimal maupun di distal. Yang pada umumnya hal ini terbentuk dalam sistem pelviokalisis yang kemudian turun ke ureter karena adanya dorongan dari urin atau pergerakan dari otot-otot di saluran perkemihan tadi. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa di dalam ureter sendiri ada 3 tempat yang mengalami penyempitan atau kontriksi. Nah, di mana hal ini dapat menyebabkan obstruksi dari ureter sendiri akibat batu ureter tadi, apabila memang batunya terbentuk di area tersebut. Nah, di sini ada 3 tempat yang mengalami kontriksi di area ureter, yaitu di uretropelvic junction, di persilangan ureter dengan vasa iliaca, dan di ureter vesical junction. Nah, untuk etiologinya sendiri, jadi untuk urolithiasis ini dapat diakibatkan oleh penumpukan dari kalsium oksalat, kemudian adanya kalsium fosfat yang berlebihan, dan juga asam urat. Selain itu juga dapat diakibatkan oleh magnesium amonium fosfat yang berlebihan, karbonat apatit, dan juga amonium urat. Nah, selain itu, hal ini juga dapat diakibatkan karena faktor genetik, seperti pada gangguan di metabolisme sistinnya, santin, dan 2,8 hidroksiadenin, serta hal ini juga dapat diakibatkan oleh obat-obatan. Pada intinya, etiologi ini dapat terjadi karena adanya bahan-bahan dan faktor-faktor pendukung untuk kristalisasi dari batu tersebut. Nah, untuk manifestasi klinisnya sendiri, jadi di sini ada khas dari nyerinya, yaitu nyeri yang mendadak, berat, nyeri di regio flank, dan juga ipsilateral dari abdomen bagian bawah. Yang kemudian nyeri ini dapat menyebar ke area testis dan vulva. Selain itu juga ada manifestasi mual yang terus-menerus tanpa disertai muntah. Nah, di sini juga ada manifestasi berupa hematuria. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan batu ini memiliki permukaan yang tidak rata, sehingga apabila terdapat dorongan yang mengakibatkan dia berjalan atau di saluran perkemihan tadi, maka dapat mengiritasi saluran perkemihan tadi, sehingga akan menyebabkan daerah tadi berdarah dan bermanifestasi klinis berupa air kencing yang berwarna merah darah. Nah, di sini selain itu dapat ditemukan urin yang berisi pasir, berwarna putih dan berbau, karena memang batu-batu tadi itu juga pada intinya diawali oleh kristalisasi. Nah, kemudian di sini ada nyeri saat buang air kecil. Ini juga terkait dengan iritasi dari batu ke area saluran kencing tadi atau ureternya. Nah, selain itu juga karena adanya obstruksi, ini juga dapat mengakibatkan faktor dari resiko infeksi saluran kencing. Nah, apabila memang terjadi infeksi di saluran kencingnya sendiri, maka akan bermanifestasi berupa demam. Nah, ini adalah patogenesis atau patofisiologis dari batu ginjal atau maksud saya batu ureter tadi. Nah, jadi yang pertama seperti yang sudah dijelaskan bahwa etiologi dari batu ginjal, batu ureter maksud saya itu diakibatkan karena pada intinya peningkatan dari bahan-bahan pembentuk dari batunya sendiri, yaitu bisa dilihat di sini karena protein intake-nya meningkat, kemudian di sini juga karena intake dari oksalatnya juga meningkat, kemudian selain itu juga tidak hanya intake dari eksternal tubuh saja, tetapi tubuh juga bisa melakukan metabolisme pembentukan dari bahan-bahan tadi, sehingga adanya peningkatan dari endogen, oksalat endogen ini juga dapat menyebabkan
oksalat yang berlebihan sehingga dapat meningkatkan resiko kristalisasi dari oksalat dan akhirnya dapat membentuk batu ginjal atau batu ureter tadi. Nah, di sini setelah terbentuk kristalisasi kemudian akan menumpuk, akhirnya terbentuklah batu ureter yang besar. Di sini yang paling sering itu adalah kalsium oksalat. Nah, adanya batu oksalat ini, seperti yang kita tahu, batu tadi itu permukaannya tidak rata, sehingga dapat menyebabkan iritasi apabila ada dorongan, misalnya karena ada dorongan ingin miksi, jadi terdorong oleh urinnya, maupun oleh pergerakan dari otot-otot yang mendukung untuk pengeluaran urin atau kegiatan miksi tadi, sehingga ini dapat menyebabkan iritasi yang akan menyebabkan perlukaan di area saluran kencing tadi. Sehingga adanya iritasi ini dapat menyebabkan beberapa manifestasi klinis seperti peningkatan dari frekuensi berurin, kemudian disuria atau sakit ketika kencing, dan juga urgensi. Nah, selain itu, adanya iritasi ini juga dapat menyebabkan hematuria karena adanya mechanical trauma yang diakibatkan oleh iritasi tadi. Nah, selain itu tadi sudah disebutkan bahwa di area ureter ini terdapat area-area yang mengalami penyempitan atau kontriksi. Nah, inilah yang menyebabkan peningkatan kejadian obstruksi pada ureter ini akibat batu ureter tadi. Nah, adanya obstruksi tadi dapat menyebabkan retensi dari urin, sehingga ini dapat menyebabkan resiko untuk terjadinya urinary tract infection atau ISK. Mengapa demikian? Karena adanya urin ini dapat menjadi ekosistem yang baik untuk kolonisasi dari bakteri, sehingga dapat menyebabkan infeksi. Nah, ini akan berupa manifestasi-manifestasi ISK penampakannya seperti misalnya demam, inflamasi, dan lain-lain. Nah, selain itu ternyata adanya ISK ini dapat menyebabkan komplikasi apabila bisa menyebar ke darah seperti urosepsis. Nah, selain itu juga dapat menyebar ya ke area kidney sehingga dapat menyebabkan infeksi di area nefritisnya atau disebut pyelonefritis. Nah, selain itu di sini adanya retensi dari urin, kemudian adanya iritasi, ini dapat menyebabkan uretral ini mengalami distensi dan juga spasme. Adanya uretral distensi dan spasme ini dapat menyebabkan beberapa manifestasi klinis yang sudah disebutkan tadi, yaitu ini dapat memicu nausea atau mual. Nah, kemudian juga dapat menyebabkan flank pain, sehingga tadi ini menyebabkan manifestasi dua tadi. Nah, selain itu, retensi dari urin sendiri juga dapat menyebabkan akut kidney injury. Mengapa demikian? Karena ketika terjadi obstruksi, maka akan menyebabkan penurunan dari output urin. Otomatis ini akan menyebabkan gangguan pada GFR sendiri. Selain itu juga ini dapat mengakibatkan aliran retrograde dari urin sendiri ke area ginjal. Nah, ini dapat menyebabkan tekanan bagi ginjal sehingga dapat menyebabkan trauma. Nah, akibatnya ini dapat menyebabkan akut kidney injury tadi. Nah, ini adalah gambaran dari patologi anatomi batu ureter. Nah, ini ada gambaran histologinya. Ini ada batu yang berada di area saluran kemih tadi. Nah, di sini juga dapat dilihat ada hidronefritis dan juga ada hidrouretra. Jadi, maksudnya di sini terjadi dilatasi di area pelvis untuk yang hidronefritis dan juga di sini ada dilatasi di area uretranya sendiri karena tadi adanya batu ginjal tadi atau batu ureter tadi. Nah, selain itu di sini juga ada gambaran dari kandung kemih yang mengalami eritem atau inflamasi, tapi kita lebih berfokus ke gambar yang sebelah bagian bawah sebelah kanan. Di sini ada gambaran dari
ureter yang mengalami pembesaran atau dilatasi akibat batu-batu tadi. Nah, bagaimana kita dapat terhindar dari batu ureter tadi? Jadi di sini yang perlu dikontrol adalah cairan, makanan, dan juga aktivitas. Untuk cairan, di sini kita perlu untuk mengkonsumsi air sebanyak-banyaknya dalam satu hari. Minimal 8 gelas atau setara dengan 2-3 liter per hari. Mengapa demikian? Karena intake cairan ini sangat penting untuk pengenceran dari bahan-bahan yang dapat menyebabkan batu ginjal tadi, sehingga ini dapat mengurangi kejadian kristalisasi dari batu-batu ginjal tadi. Nah, adanya intake cairan yang kurang, misalnya sering dehidrasi, ini dapat meningkatkan saturasi dari batu-batu ginjal tadi, sehingga akan menyebabkan kristalisasi yang memulai dari patofisiologis atau patogenesis pembentukan batu ginjal yang lebih besar. Nah, kemudian di sini adalah makanan. Jadi ini sangat berhubungan dengan intake makanan atau pembentukan bahan dari batu ginjal tadi atau batu ureter tadi. Jadi di sini kita perlu untuk mengontrol konsumsi makanan seperti ikan. Dengan mengontrol konsumsi ikan, ini kita dapat mengurangi konsumsi dari oksalat juga, seperti daging. Jadi konsumsi makanan seperti ikan ini bagus, tapi untuk oksalat itu seperti daging-dagingan ini perlu dikurangi, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa oksalat ini itu merupakan bahan dari pembentukan batu ginjal tadi. Nah, kemudian di sini juga perlu untuk mengurangi diet protein hewani dan juga purin, karena pada diet protein hewani dan juga purin ini dapat meningkatkan resiko terjadinya kristalisasi dari batu ginjal, karena purin itu salah satu bahan untuk pembentukan batu ginjal. Nah, di sini juga mengurangi makanan yang mengandung tinggi kadar garam, selain karena konsumsi tinggi kadar garam ini dapat menyebabkan dehidrasi, tetapi ini juga dapat menjadi bahan pembentukan dari batu ginjal juga. Nah, di sini juga diharapkan pasien untuk meningkatkan diet kalsium untuk mengikat oksalat di usus, sehingga juga dapat mengurangi oksalat di ginjal nantinya. Nah, selain itu ternyata di sini ditemukan bahwa aktivitas fisik ini juga baik untuk mengurangi kejadian dari batu ureter, seperti latihan fisik seperti 30 treadmill, aerobik ini dapat dilakukan selama 1 jam atau per hari selama 5 hari, atau dapat melakukan olahraga selama 20 meter per menit selama 5 hari untuk olahraga larinya. Nah, aktivitas ini juga harus dibarengi dengan konsumsi cairan yang baik pula, karena adanya aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan resiko terjadinya dehidrasi, yang merupakan faktor resiko kejadian batu ginjal. Nah, kegiatan preventif ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak ingin terkena batu ginjal, tapi pasien-pasien yang sudah mengalami batu ginjal itu perlu untuk melakukan ini, karena tadi untuk mengurangi faktor resiko rekurensi atau kejadian kembali dari batu ginjal dengan mengkontrol khususnya makanan dan juga cairan dari pasien sendiri, sehingga dapat mengurangi kejadian rekurensi dari batu ginjalnya sendiri. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pesan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Jadi apabila kita mendapatkan ujian dari Allah, kita perlu untuk kita diberikan solusi oleh Allah untuk sabar dan juga sholat sebagai penolong. Selain Allah yang maha penolong, tapi dengan adanya sabar dan sholat ini juga akan memberikan ketenangan dalam hati kita, dan juga dapat memberikan menjadi lapangan, menjadi
salah satu hal yang dapat meningkatkan pahala kita atau ladang untuk pahala kita sendiri. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan serta lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.